Shalom Big Family PMK Trinity dan PMKIP. Ini adalah podcast kedua kami dengan tema Stop Hoax, Stop COVID. Kita sering mendengar dua kata ini, hoax dan COVID. Kita lebih sering dengar kata hoax, sedangkan COVID belum lama kita dengar, namun sudah menjadi bahan perbincangan untuk semua kalangan masyarakat, dan tentunya berdampak sangat besar. So, kali ini saya mau nanya nih, apakah teman-teman pernah nyebarin berita hoax? Mungkin sebagian dari kita tidak pernah menyebarkan berita hoax, atau malah sebaliknya, kita sering banget nyebarin hoax. Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing, dan kita harus jujur ya. Hehehe. Anyway, ada yang tahu tidak apa itu hoax? Hoax atau lebih tepatnya berita palsu or berita bohong. Hoax sendiri adalah berita yang disebarin tanpa diketahui beritanya benar atau tidak benar. Nah, di sini lebih kepada beritanya tidak nyata terjadi atau bahkan beritanya benar-benar terjadi, tetapi yang sebarin berita ini malah nambah-nambahin kata atau bahkan kalimatnya udah kayak lambe tura gitu deh. Hehehe. Semoga teman-teman tidak ya. Banyak sekali berita hoax yang terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan hal ini berakibat fatal loh pada gangguan mental atau psikis masyarakat. Kenapa dikatakan begitu? Karena masyarakat yang mendengar berita itu rentan menjadi panik, ketakutan, bahkan bisa mengalami depresi rendah karena takut dengan virus corona. Kalau itu yang terjadi, siapa coba yang mau disalahkan? Singkatnya, hoax dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Jadi, kita jangan jadikan COVID sebagai bahan candaan dengan menyebarkan berita-berita hoax. Berhubung sekarang kita lagi menjalani social distancing, kita kadang sering percaya dengan hoax karena kebanyakan kita lebih sering menghabiskan waktu dengan handphone meskipun tidak terlalu penting atau tidak ada chat yang masuk pun kita lebih fokus ke medsos. Hal ini yang membuat kita gampang terpengaruh dengan hoax atau bahkan kita juga menjadi netizen, aka orang yang selalu memberikan komentar negatif ke setiap berita. Bicara tentang COVID-19, sebelumnya NTT belum termasuk wilayah zona merah. Namun, beberapa hari yang lalu, kita mendengar berita bahwa di NTT sudah ada 1 orang yang positif COVID. Dengan adanya berita ini, sangat menggemparkan untuk kita semua. Dan tentunya, kita juga kaget dengan berita ini. Dan pastinya, kita juga merasa cemas dan was-was. Nah, semenjak kita tahu informasi bahwa di NTT sudah ada yang positif COVID, saya rasa banyak sekali kita yang seenaknya menjudge, mengintimidasi, memberi komentar negatif, dan bahkan sampai mencaci maki. Posisi ini sangat disayangkan. Di mana sih rasa peduli kita? Di mana rasa kasih kita terhadap mereka? So, gini deh, mana ada orang yang mau sakit atau sampai terinfeksi penyakit mematikan seperti COVID-19 ini? Kita semua pasti tidak mau. Tapi
kenapa pas kita tahu bahwa di sekitar kita ada orang yang positif, kita malah berbuat seenaknya kita. Jari-jari kita tidak bisa terkontrol untuk mengetik kata-kata kotor. Lalu, bagaimana dengan kita yang sehari, bahkan sedetik pun tak luput dari dosa, malahan kita sibuk menjudge orang lain dan sibuk memberikan komentar miring. Di mana bentuk kasih kita terhadap mereka yang sedang mengalami sakit? Marilah kita sama-sama mendoakan dan memberikan dukungan melalui kata-kata motivasi dan kata-kata berupa, "Kita beruntung mengenal kamu dan kita membutuhkan dirimu." Ataupun kata-kata motivasi lain yang bisa membuat pasien merasa bahwa dirinya dibutuhkan atau ada orang yang membutuhkannya, sehingga pasien mampu dan bisa melawan penyakit yang dialaminya dan ia segera pulih. Firman Tuhan dalam kitab Amsal 16 ayat 24 berkata bahwa perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah, dari firman ini kita belajar bahwa alangkah lebih baiknya kita mengeluarkan kata-kata yang positif, dan ketika orang yang mendengar sangat menyenangkan untuk dirinya, terutama hatinya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hoax? Yang pertama adalah kita harus mengembangkan rasa penasaran kita setiap saat. Jangan kita percaya dengan suatu berita tanpa kita mengecek kebenarannya. Nah, ini sih pasti semua bisa. Apalagi yang biasa kepo-kepo tuh dengan berita baru. Ketika ada berita baru, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah berita itu benar atau tidak. Ketika kita sudah mengetahui berita itu benar, baru deh kita sebarin. Yang kedua adalah kita harus waspada dengan judul berita yang provokatif. Contohnya, berita yang merujuk kepada suatu pihak tertentu. Yang ketiga, kita harus menelusuri alamat situs penyebar berita tersebut. Dan yang keempat adalah kita harus memeriksa fakta dari berita yang tersebar. Kita harus periksa sumbernya, apakah dari institusi resmi atau tidak. Nah, kalau sudah temukan apakah berita tersebut hoax atau tidak, rekan-rekan bisa lanjut menyebarkan berita tersebut. Dengan begitu, kita akan menjadi penikmat berita yang tidak hanya berkomentar negatif atau netizen saja, tetapi kita juga cermat dalam memberikan sebuah berita kepada orang lain. Akhir kata, saya mau bilang kepada kita semua, jadilah pengguna medsos yang pandai, cermat, dan penuh kasih. Gunakan medsos untuk hal-hal yang positif. Hindari berita-berita hoax dan jadilah pengguna medsos yang takut Tuhan serta tidak sembarang menyebarkan berita hoax maupun memberikan komentar miring pada suatu berita. God bless you all.